Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ayu Zumauza Nambuhan dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Somawe, Nangro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Marah Silu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik As-Saleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh dari tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikuz Zahir dari tahun 1297 hingga 1326. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir kurang lebih dari tahun 1346 hingga 1383. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir dari tahun 1383 hingga 1405. Yang kelima ada Sultanah Nahrisyah dari tahun 1405 hingga 1412. Yang keenam ada Abu Zain Malik Zahir dari tahun 1412. Dan yang terakhir ada Mahmud Malik Zahir dari tahun 1513 hingga 1524. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Pada 1282, Duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Quilen yang meminta agar Raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Pada tahun itu pula disebutkan bahwa Kerajaan Sumatera mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin. Menurut Tome Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia atau Iran, Gujarat, Keliling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutera, dan kapur barus. Di samping komoditas itu, sebagai penghasil, pendapatan Kesultanan Samudra Pasai juga diperoleh pendapat dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan cetis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dari Pasai dan Malaka, sehingga pada awal abad ke-15 atau sekitar 1414 Masehi, tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan
Arab. Dalam Hikayat Patani, terdapat cerita tentang raja petani yang bernama Payatunakpa dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syekh Said karena berhasil menyembuhkan Raja Patani. Setelah masuk Islam, raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Syahzil Allah fi al-Alam dan juga ketiga orang putra dan putrinya yaitu Sultan Mudaffar Syah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar Syah juga datang lagi seorang ulama dari Pasai yang bernama Syekh Safiuddin, yang atas perintah raja ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Pada umumnya nisan kubur tersebut berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malik As-Saleh dan nisan-nisan kubur sebelum abad ke-17. Dilihat dari kesamaan jenis batu serta cara penulisan dan huruf-huruf, bahkan dengan kesufiannya, jelas Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam persebaran Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya, kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintah Sultan Ali Mughayat Syah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Arukadir dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.